Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Di studio baru ini mudah-mudahan semakin menambahkan semangat untuk terus konten dan memberikan spirit manfaat buat kita-kita, khususnya para santri di seluruh penjuru Nusantara, khususnya netizen Santri Kota. Kali ini kita akan berbincang soal isu yang masih hot, yang masih hangat di ruang publik sudah setahun setengah lebih. Perbincangan ini akan terus ngintip di media sosial kita, sehingga tidak boleh tidak kita harus nonton, walaupun kita pasif, setidaknya kita harus disuguhi oleh isu-isu yang sangat kontroversial ini, yaitu persoalan nasab. Telah bergabung bersama saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Ridwan Ashifa. Beliau ini salah seorang tokoh muda, seorang dai yang kemarin baru datang dari NTT, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Ya, beliau ini dakwah di NTT, dakwah Islam wasatiyah, wasatiyatul Islam, ya. Karena di NTT itu sangat multikultural, sangat beragam agamanya, maka Ustadz Ridwan ini pas untuk datang ke sana karena beliau memiliki spirit untuk terus mendakwakan Islam. Masih benar, Ustadz, ya? Insya Allah. Saya baru baca statusnya tadi. Oke, Ustadz. Kita akan berbincang soal isu-isu terbaru yang masih hot di media sosial berkaitan dengan nasab. Kita tahu banyak tokoh-tokoh public figure seperti Rhoma Irama, kemudian tokoh-tokoh yang lain sudah mulai bangkit untuk ikut serta menyelesaikan persoalan ini. Tokoh-tokoh besar seperti Rhoma misalnya, sebenarnya beliau itu netral, ya, mencoba mendatangkan dari kubu Kiai Imaduddin, beliau sudah datang. Cuman terakhir beliau bersurat ke Robito Alawiyah, ternyata Robito Alawiyah tidak berkenan hadir, malah ngajak Rhoma Irama untuk datang ke sana, ya. Oke, apapun situasi dan kondisinya, yang pasti kita semua mendukung diskursus keilmuan, kita mendukung tesis itu, tetapi tidak kemudian nyinyir, saling menerangkan satu sama lain. Oke, yang paling terakhir nih, Ustaz, jenengan ini kan salah seorang dai DKI, ya. Kemarin itu lagi ramai ceramah Kiai Syukron Makmun. Kiai Syukron Makmun ini rupanya mengajak seluruh umat Islam, khususnya DKI, untuk menghentikan perdebatan nasab. Lebih baik memperbincangkan soal nasib, gitu. Saya tidak hadir langsung di tempat itu. Mungkin bisa disampaikan, Ustaz, review singkat apa yang disampaikan oleh Kiai Syukron Makmun sebenarnya, Ustaz. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk terkait dengan problematika nasab ini, memang semakin akhir-akhir ini malah semakin runyam, artinya tidak menjadikan saling bertukar argumentasi, tetapi lebih kepada permusuhan yang sifatnya gontok-gontokannya. Jadi nggak selesai-selesai. Tapi bagusnya para kiai-kiai sepuh kita, termasuk Kiai Syukron Makmun, itu beliau berusaha meredam konflik ini agar tidak berkepanjangan. Artinya beliau berusaha menengahi baik antara kalangan Ba'alawi ataupun kalangan kiai-kiai Nusantara itu sendiri dengan argumentasinya yang sangat mendalam terkait dengan kitab-kitab turos dan lain sebagainya yang membahas tentang nasab. Dan beliau juga menjelaskan tentang nasabnya Ba'alawi sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi di lain sisi kita juga memiliki beberapa referensi dari kiai-kiai sepuh juga, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama, bahwasanya siapa misalnya? Sebut aja, Ustaz. Biar clear maksudnya, kan? Ya, siapa? Katakanlah Kiai Said Akhil Siraj, serta mantan Ketua Umum PBNU. Ya, oke. Betul. Beliau mengajak untuk lebih ilmiah terkait hal ini. Artinya ketika beliau menyarankan untuk jangan saling menyerang antar personal, tapi buatlah sebuah karya ataupun buatlah sebuah tandingan ilmiah sesama ilmiah. Hal ini kan mengingatkan kepada kita pada saat Imam Ghazali mengkritik dunia filsafat, artinya dengan tahafut al-falasifah, itu kerancauan para filsuf. Tetapi ada seorang ulama Andalusia, filsuf juga, Ibn Rushd, kemudian mengkritik juga karangan Imam Ghazali, mengkritik balik, ya, mengkritik balik, tetapi tidak mengkritik personal beliau. Tidak merendahkan personalnya, ya. Beliau lebih kepada
menciptakan karya ilmiah untuk membantah kata Oh, artinya maksud Ustadz ini belak-belakan aja. ya. Maksud Ustadz ini harusnya ada dari kelompok Robita Alawiyah ini nulis buku, Betul. nulis karya untuk menjawab tesis yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Ya, Al-Bantani ya. gitu ya. Walaupun sampai hari ini belum, mungkin belum ya. Siapa tahu masih ditulis. Terus Ustadz. Nah, itu kan tahafut al-falasifah, kerancauan para filsuf itu dibantah oleh beliau Ibnu Rushd dengan kitab Tahafut at-Tahafut, bantahan di atas bantahan. Jadi tradisi-tradisi ulama-ulama salafun soleh yang dulu itu ketika berbeda pendapat, mereka itu tidak menyerang secara personal ataupun menjelek-jelekkan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan beliau, apalagi di ranah publik. Tapi beliau lebih kepada kita ide-idenya yang dikritik ya, ide-idenya dikritik dengan menciptakan karya, membuat sebuah penelitian dan lain sebagainya. Ini kan menjadi tamparan tersendiri di akhir-akhir ini yang lebih kepada wal kadhiminal ghaiza, tidak bisa saling meredam amarah antar satu sama lain. Tapi gontok-gontokan antar media, masing-masing kan punya media sendiri. Nah, itu saling serang menyerang. Seharusnya ya sering-seringlah diadakan sebuah forum musyawarah, forum diskusi. Dan ini kan untuk meningkatkan tingkat keilmuan kita yang sebelumnya asing ketika ternyata ada kitab yang membahas tentang nasab. Nah, berhubung ada persoalan ini, hikmah besarnya itu orang-orang berbondong-bondong mengkaji ulang tentang nasab dan lain sebagainya. Dan ini kan membuat dunia keilmuan ini semakin berkembang, semakin mendalam, dan di mana-mana yang dibahas itu soal ilmu. Jadi hidup ini. Ya, artinya memang penting ya untuk tesis ini dilanjutkan sebenarnya. Kalau perlu Ki Imad bikin karya-karya lagi ya. Tapi sisi lain ya Robito juga membuat karya-karya, begitu kira-kira Ustaz ya. Oke. Kalau saya dengar-dengar nih kemarin juga Ki Syukron Ma'mun juga menghimbau Ustaz, daripada sibuk ngurusin nasab mendingan mikirin nasib gitu. Itu gimana maksudnya Ustaz? Karena banyak orang yang bibarokati nasabnya itu ya nasibnya juga baik Ustaz ya. Kalau jadi Gus, kalau jadi Habib mungkin nyalek lebih banyak pendukungnya kira-kira begitu Ustaz. Gimana maksudnya Ki Syukron kemarin kira-kira Ustaz? Ya, memiliki jalur nasab yang baik itu kan termasuk salah satu bentuk privilege tersendiri bagi seseorang ya. Tetapi ketiadaan nasab yang baik itu jangan menjadi sebuah alasan kita untuk berputus asa dalam menjalani hidup gitu. Kita kasih contoh lah bagaimana Rasulullah itu dilahirkan dari nasab yang sangat mulia, dari suku Quraisy yang memang terjamin kemuliaannya sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Tetapi di balik kemuliaan nasab beliau, Nabi Muhammad mengajarkan kita sifat untuk rendah hati, tidak pernah beliau menonjolkan kenasabannya dan sebagainya. Dan beliau lebih menonjolkan kepada sifat kerja kerasnya, terus pantang menyerahnya saat beliau masih kecil. Kan kita tahu beliau ditinggal ibunya, ditinggal ayah beliau. Egaliter lagi Ustaz ya? Egaliter. Terus Nabi itu panggil umat Islam yang lain sahabat. Jadi nggak ada istilah muhibbin, apalagi itu istilahnya ahwal ya. Betul. Jadi Rasulullah itu manggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sahabatnya ya. Kata, kayak santri kota dah. Ya, santri kota. Santri kota itu semualah sahabat gitu. Ya. Terus jadi ini kan menandakan kesetaraan dalam Islam itu sangat penting sekali sifat egaliter ini, bahwasanya agar orang-orang yang tidak memiliki nasab mulia itu juga memiliki harapan besar untuk ada peluang juga. Berarti kompetisinya juga fair dong. Fair. Tidak minder bahasanya. Ya, kayak bagaimana Bilal dulu yang hitam, budak, tetapi dengan datangnya Islam justru angkat derajatnya. Ya. Mungkin banyak di kalangan pemirsa yang mungkin bukan anaknya siapa-siapa, lahir dari desa terpencil, tapi ketika datang di ibu kota mereka berkompetisi dengan fair, ya kan? Semua memiliki peluang untuk menjadi orang sukses kan begitu. Oke. Berarti persoalan nasab ini secara kajian harus dilanjutkan Ustaz ya? Kalau jenengan sendiri gimana? Diselesaikan atau berlanjut dengan catatan? Kira-kira seperti apa? Sisi baiknya sih lebih baik dilanjutkan antara yang pro maupun yang kontra.
tetapi dengan catatan tidak saling bermusuhan. Ketika dalam satu forum tertentu fair-fairan kita membahas seperti saat kita ada di pesantren Basul Masail. Ketika di forum memang seakan-akan itu pro kontranya itu sangat nampak, terlihat kontras. Kalau di Basul Masail kan sepakat nggak kira-kira Ustaz? Itu boleh itu. Boleh ya? Cocok itu. Jadi untuk apa? Berani nggak di Basul Masail kan kira-kira? Tujuannya itu untuk meningkatkan stimulus, dorongan, rangsangan kepada mereka yang menonton agar ayo kita sama-sama mengkaji, membuka kembali. Ternyata ada kitab-kitab khusus yang membahas tentang nasab gitu. Kemarin itu izin Ustaz, ada isu sebelum Pilpres itu ada isu kan bahwa sesungguhnya perdebatan nasab ini untuk pengalihan isu Pilpres katanya, biar kiai-kiai yang biasanya ikut-ikutan kampanye nggak kampanye. Tapi ternyata setelah Pilpres selesai dan pemenangannya sudah ada Pak Prabowo Subianto, isu nasab tertanya lanjut. Artinya apa? Kalau mengatakan bahwa isu nasab ini pengalihan isu sudah terbantahkan Ustaz ya. Artinya kalau menurut saya sendiri ya, kalau menurut saya orang awam, bahwa perdebatan nasab ini memang berjalan secara natural, bahwa melihat fenomena yang terjadi di kalangan oknum Mbak Anggi yang mungkin agak sedikit dalam tanda kutip ya, kurang sesuai dengan norma Nusantara, kemudian itu memantik banyak orang terpanggil untuk ikut serta ya, ikut-ikutan membahas soal ini. Penasaran lah, benar nggak kira-kira begitu ya? Kalau menurut Ustadz, apa yang melatar belakangi persoalan nasab ini berkepanjangan sampai hampir 2 tahun Ustadz? Ya itu kan awal mulanya yang saya amati itu mulai muncul dari beberapa oknum, ya oknum ini ya, oknum tidak yang semua mengatasnamakan, tidak semua. Oknum yang mengatasnamakan keturunan Nabi, tapi cara dakwah ataupun penyampaian ceramahnya ini lebih kepada mencaci maki orang, menyebut personalnya, menjelek-jelekkan orang di depan umum. Itu kan jatuhnya bukan pengajian atau bukan dakwah, tapi pencacian. Dakwah pencacian itu, karena sudah menyebut personal orang dan aib orangnya. Padahal kita kan disuruh untuk menutupi aib orang lain. Tapi ini justru bukan merangkul, tapi malah memukul. Artinya seakan-akan seperti memprovokasi masyarakat yang sebelumnya damai, tiba-tiba terus diliputi dengan kemarahan yang luar biasa. Dari hal ini menyebabkan salah satu tokoh-tokoh NU ini keluar kandang. Biasanya enak duduk di pesantren, keluar kandang. Keluar kandang untuk apa? Untuk mengontrol ini semua. Karena kalau dibiarkan ini bahaya. Bukan bahaya ke kita, malah bahaya ke mereka sebenarnya. Sebenarnya kalau saya amati sih, kalau kayak Gus Iman, Gus Fuad Pleret, semuanya Muhyiddin semua dulu itu Ustaz ya. Kok bisa berbalik 180 derajat itu gimana? Betul. Itu Ustaz. Itu karena memang secara tak langsung juga mengatasnamakan keturunan Nabi, tetapi akhlak perilakunya ini sangat jauh sekali dari padahal yang dilihat dari dalam Al-Quran itu kan wattaba'tu millata abai, artinya jangan dulu membicarakan nasab kita lahir dari orang tua siapa sebelum kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak dan ilmu kita sesuai dengan bapak dan nenek moyang kita. Tapi orang sekarang itu melupakan kualitas diri, tetapi mendahulukan siapa ayahnya, siapa anaknya, siapa kakeknya dan lain sebagainya. Ini kan laisal fata man yaqulu kana abi walakin al fata man yaqulu anada. Ya kan? Tapi harus dibuktikan dengan keilmuan yang sangat tinggi serta akhlak perilaku yang sesuai, integritas, ucapan dan perilakunya sesuai. Tapi akhir-akhir ini kan tidak. Malah berbeda ya, lebih mengedepankan nasab daripada nasib. Justru Kiai Imad ini ingin apa namanya itu meminimalisir kerusakan. Darul mafasid ya. Darul mafasid. Ya, berarti keberadaan atau isu ini sesungguhnya memberikan hikmah positif sesungguhnya bagi para habib khususnya ya, terutama habib-habib yang muda yang mesti saatnya harus ngaji lagi, tetapi sudah tampil sebagai penceramah handal kelihatannya di YouTube kan ya. Mungkin itu juga memberikan hikmah ya, pelajaran bagi kita
yang orang biasa ini jangan sampai putus asa. Ya. Kita juga memiliki hak yang sama untuk sukses. Tetapi bagi mereka yang memiliki terah yang bagus, jangan jumawa. Kenapa? Kalau dia bodoh, ilmunya tidak seperti nenek moyangnya juga tidak bisa, tidak dijamin jadi apa-apa juga kan begitu Ustaz ya. Oke, perbincangan yang singkat ini mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita Ustaz. Terima kasih kehadirannya Ustaz ya. Ada lagi? Ada quote dari Imam Syafi'i. Oh silakan. Terakhir Ustaz. Quote ya. Bahwasanya terkait dengan nasab dan ilmu itu Imam Syafi'i pernah berkata, "Ra'aitul ilma sahibuhu karim." Aku melihat seseorang itu akan tetap istimewa. Mereka yang memiliki ilmu dan akhlak tinggi. Walau waladatu aba'un li'am. Meskipun dia dilahirkan dari orang-orang yang biasa-biasa saja. Jadi Imam Syafi'i ini sangat biasa ya. Sangat memberikan harapan yang luar biasa bagi siapapun orang yang nggak peduli nasabnya baik ataupun enggak, semua berpotensi untuk berhak mendapatkan kesuksesan dengan tunjang ilmu serta akhlak yang mulia. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz Ridwan Asyifa ya. Mudah-mudahan podcast yang singkat ini memberikan pelajaran bagi kita. Jangan lupa para santri, khususnya netizen Santri Kota, untuk terus update informasi seputar dunia persilatan, seputar dunia pernasapan melalui channel Santri Kota. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.